Andaikan aku kok di posisi Adam, aku tidak hanya menyicipi buah atau pohon keabadian itu. Terus apa yang akan dilakukan Ibnu Arabi? Aku makan semua sampai habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bi'adhu minna jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita satu persatu. Fatalaqqa nuli nampa sapa Adamu Nabi Adam alaihissalam min rabbih saking pangerane Nabi Adam kalimaten ing pira-pira kalimat ay alhamahu tegese paring ilham sinten Gusti Allah langsung diberi pengetahuan di hati Adam paring ilham sinten Gusti Allah ing Adam iyaha ing kalimat pertobatan. Wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalam suwiji qiraah salah satu cara baca Al-Qur'an binasbi adama kelawan nasab lafat Adam berarti adama ora adamu kalimatun lan diwaca rafae kata kalimatun ejaahu tegese teko ejaahu tegese teko apa kalimat ing Adam wahya utawi kalimat iku Rabbana zalamna anfusana Al-A'raf ayat 23 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin al-ayah fada'anu lindunga sapa Adam alaihi salam biha tobat biha kelawan kalimat Rabbana zalamna anfusana al-ayah fada'anu trimo tobat sinten Gusti Allah alaihi ing atase Adam qabla taubatihi ing dalem sadurunge tobaté Adam. Jadi Allah itu sudah menerima tobat sebelum Adam bertobat. Kenapa begitu? Innahu temen setune Gusti Allah huwa ya Gusti Allah iku at-tawwabu zat kang akeh nerima tobaté ala ibadihi ing atase kawulane ing atase pira-pira kawulane Gusti Allah at-tawwabu ar-rahimu. Innahu huwa tawwabur rahim sifat Gusti Allah ar-rahim zat kang welas bihim kelawan ibad. Jadi setelah Adam itu makan buah khuldi bersama Hawa akhirnya diperintahkan untuk turun ke bumi diberitahukan bahwa sebagian anak cucu mereka akan bermusuhan dengan yang lain. Terbukti mulai ada permusuhan manusia antara anaknya Adam, Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil. Terus meskipun begitu tapi juga diberi kabar gembira bahwa di bumi mereka akan mendapatkan tempat yang ideal untuk hidup, mau diukororin, tempat untuk mereka tinggal serta kenikmatan-kenikmatan utamanya tetumbuhan karena bagaimanapun manusia itu tidak bisa hidup tanpa ada tetumbuhan. Kita makan semuanya dari tetumbuhan, bukan dari chip, bukan dari sekrup, bukan dari emas, nikel, bauksit, enggak, kita enggak makan itu, tapi makan kita tetumbuhan. Nah, setelah itu fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Satu yang perlu diperhatikan, cara baca Al-Quran ternyata berbeda antara satu dengan yang lain. Qur'ane kita fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin monofi. Tapi ada salah satu qiraahnya, cara bacanya fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatun. Nah, itu cara bacanya. Yang umumnya dibaca Adamu, dibaca Adama. Kemudian yang umumnya dibaca kalimatin, dibaca kalimatun. Itu yang pertama. Kita perlu ketahui ada minimal dua cara baca Al-Quran yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain
tepatnya ayat fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin atau fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatun. Maksudnya apa? Maksudnya Adam itu diberitahu cara tobatnya itu seperti apa. Setelah melakukan kesalahan, meskipun itu bukan dosa tapi tidak pantas bagi Adam, itu kemudian diberitahu kalimat untuk pertobatannya, yaitu yang kita sudah sering mendengarnya, kadang kita sudah hafal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Duh Tuhanku, aku telah menzalimi, telah menjahati diriku sendiri, diri kami sendiri. Jika Anda itu tidak mau memberi maaf kepada kami, Adam dan Hawa, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Terus yang perlu diperhatikan, sebagaimana kemarin perlu difahami, jangan sampai kita memahami bahwa Nabi Adam melakukan dosa besar atau dosa kecil. Redaksi Al-Quran memang Adam itu maksiat, tapi dosa besar ataupun dosa kecil. Nek sampai meyakini bahwa Adam itu melakukan dosa besar atau dosa kecil, menurut ahli sunnah wal jamaah orang itu bisa kufur, keluar dari agama Islam. Nah, makanya kita harus hati-hati dalam memahami Al-Quran. Kemudian yang juga perlu diperhatikan berikutnya, hal ini adalah sirrun min asroril qadar atau sirril qadar. Adam sudah diciptakan. Setelah diciptakan dimasukkan surga, sekaligus paket dia mendapatkan istri, yaitu Sayyidah Hawa. Diberi peringatan tidak boleh makan buah keabadian atau pohon keabadian, tapi ternyata makan. Iki secara lahiriah, nek dhewe ndelok teks Al-Qur'annya, karena Allah itu sudah perintah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Nek sora ndelok teks Al-Qur'ane, lahiriahnya, tampak luarnya Al-Qur'an itu Adam menentang Gusti Allah karena melawan perintahnya. Tapi secara hakikatnya tidak. Tapi secara hakikatnya tidak karena apa? Menurut penjelasan Imam Ahmad As-Sawi, yaitu Allah memaksa Adam untuk memakan pohon itu, meskipun lewat perantara bujuk rayu iblis. Ini sama dengan kisahnya Nabi Musa karo Nabi Khidir. Nabi Musa itu sempat bertanya-tanya, ada enggak orang yang lebih alim daripada saya? Akhirnya sama Gusti Allah, yes kamu cari di tempat ini Abdullah hambanya Allah yang lebih alim daripada kamu. Wah, kayak tersinggung kan? Oh Nabi Musa itu wonge ster kok gelut wani kok. Iki kok ana wong sik lebih alim daripada aku. Dicari sama temannya, kemudian ketemu namanya Nabi Khidir. Singkat cerita, Nabi Musa meminta betul untuk menjadi muridnya. Padahal ora sak frekuensi, ora sak server. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu ora sak server. Nabi Musa itu syariat lahir, Nabi Khidir itu ada sisi-sisi batin yang mendalam. Contoh diantaranya ketika peristiwa ketemunya Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir ini, dia diajak naik perahu, diajak naik kapal. Setelah naik kapal sama Nabi Khidir, kapalnya itu dilubangi, dibocori. Ini kan coro-coro syariat kan merusak kapal, kemudian mau membunuh orang. Itu ngilmune Nabi Musa. Tapi ngilmune Nabi Khidir, masalahnya di belakang atau di dekat kapal itu sudah ada rampok yang mengintai yang mau merampok kapal itu. Nek ora dibocori, engko malah dirampok. Nah, itulah akhirnya cara gampangnya bahasa kita.
Kamu itu ngeyel, sudah kita itu tidak satu server, kamu masih ngeyel mau ngikuti aku. Nek ora sak server tetap angel. Tetap angel. Akhirnya ya udah wes maaf Pak Guru, saya salah saya ikut saya ikut. Nah, terus di suatu tempat lagi di desa mau minta makan karena butuh makan, logistiknya habis. Dan seterusnya akhirnya ketemu anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu sama Nabi Khidir dibunuh. Wah, guys, ora masuk akal lagi. Ora masuk akal lagi. Nabi Musa protes lagi. Iku ono cah cilik, yatim. Kemudian dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kok dibunuh sama Nabi Khidir? Sama Nabi Khidir. Nabi Musa ya protes lagi. Wis ta. Kemudian dijawab, kalau bahasa kita itu tidak satu server, kamu ngeyel jadi muridnya saya. Kamu pasti protes semacam itu. Dijawab sama Nabi Khidir, akhirnya diberi penjelasan, itu anak yatim itu anaknya orang yang soleh. Itu anaknya orang yang soleh. Bapaknya sudah meninggal, orang tuanya meninggal. Kalau ini dibiarkan hidup, nanti jadi repotnya orang tua yang sudah meninggal. Makanya dibunuh pada waktu kecil biar tidak merepotkan. Boleh enggak? Lah Nabi Khidir kenapa begitu? Dia langsung diberi alhamahullah. Dikasih ilham, dikasih pengetahuan langsung neng atine saka Gusti Allah oleh Nabi Khidir. Dijawab. Akhirnya ya singkat cerita, beda server itu, beda ilmu, akhirnya tidak nyambung, dan yang semacam itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sebagaimana Nabi Adam makan buah keabadian, makan pohon keabadian, ya itu kelihatannya secara lahirnya bertentangan dengan firman-Nya Allah yang secara terang-terangan. Tapi sebenarnya itu paksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena nanti dengan dia makan buah atau pohon keabadian itu turun dari surga ke bumi sebagaimana desain awal, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan makhluk yang akan aku jadikan penggantiku, meramaikan bumi, memakmurkan bumi, menjalankan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala di bumi. Jadi begitu. Wal haq ayyuqala inna dzalika min sirril qadar. Pemahaman yang benar itu harus dikatakan bahwa peristiwa Adam makan buah atau makan pohon keabadian itu termasuk rahasia takdir. Fahiya manhiyun anhu zahiron la batinan. Secara lahiriah tampak dia itu melakukan hal yang dilarang oleh Allah, tapi secara batin tidak. Fa innahu fil batin ma'murun. Karena secara batiniah, secara hakikatnya ya Nabi Adam diperintah seperti itu. Nabi Adam diperintah wa akluhu minas syajarah jabariyun. Dan peristiwa Adam akhirnya makan pohon keabadian itu sifatnya jabariyun, paksaan dari Allah, karena Allah tahu li ilmihi annal maslahah mutarattabun ala aklihi. Karena kemaslahatan daripada Adam itu hanya di surga saja, itu tidak akan menjadi kemaslahatan, atau lebih baik memang Adam itu keluar dari surga kemudian turun ke bumi. Makanya ini ada orang sufi nyentrik Ibnul Arabi yang menyatakan begini, andaikan aku kok di posisi Adam, aku tidak hanya menyicipi buah atau pohon keabadian itu. Andaikan aku di posisinya Adam dan Hawa, aku tidak hanya akan makan buah pohon keabadian itu. Terus apa yang akan dilakukan Ibnul Arabi? Aku makan semua sampai habis. Karena itu sangat barokah, karena itu akan membawa kemaslahatan yang sangat besar. Lau kuntu makana Adam la akaltu sajarah bitamamiha. Andaikan aku berada di posisinya Adam, akan aku habiskan sehabis-habisnya pohon keabadian itu.
lima tarattaba ala aklihi minal khairi al azim. Karena dari makan buah atau pohon keabadian itu akan muncul berbagai kemaslahatan, kebaikan yang sangat besar. Buktinya apa? Karena Adam makan buah atau pohon keabadian, dia diturunkan dari surga ke bumi, kemudian menurunkan nabi, menurunkan orang soleh, meskipun juga ada yang brengsek kan, ono si mateni, si musuhi dan yang lain sebagainya. Tapi ingat, di situ juga akan menurunkan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Api Kanjeng Nabi, sayene solehnya, baiknya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu orang saja ini mengalahkan buruknya seluruh keburukan yang ada di bumi sejak masa Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Jadi cara neng dunia ini ada penjahat, ada pencoleng, ada koruptor, ada dan yang lain sebagainya. Kalau semua kejahatan di dunia itu ditimbang, kemudian ditimbang karo kualitasnya Kanjeng Nabi, isih unggul Kanjeng Nabi. Makanya rahasia ngono iki. Ini bisa kita ambil pelajaran. Bisa kita ambil pelajaran bahwa hidup ini misteri. Kadang kita kecewa karena keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi. Kadang situasi koyoke kok tidak mendukung kita. Loh, justru malah di balik itu kadang ada kemaslahatan yang kita pada saat itu tidak tahu. Ya entah kita itu kehilangan orang-orang tercinta, orang-orang terkasih, entah kita wis kerja sesasi nutuk delalah duitnya hilang. Wah, kayak kan wis bulet tinggi kan ya. Ini merugikan kita. Dawe seorang sufi Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, al-man'u ainul ato, bahwa ketika kita dicegah mendapatkan sesuatu, sebenarnya itu adalah pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi uang kita yang hilang setelah bekerja 1 bulan full, setelah itu hilang, itu justru anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Bisa jadi kalau kita masih pegang uang itu, kanggo sik gak genah-genah. Orang di duit akhirnya dadi wong soleh. Anek dhewe potongane ya. Duwe duit akeh ngono apa kok berngaji? Rapati nyekel duit lah daripada ana kegiatan tak ngaji. Lah itu kan pemberian yang luar biasa. Akhirnya dhewe memahami dawuh-dawuh Gusti Allah untuk dijadikan panduan hidup kita. Ya.